Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack Bitok Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Episode kali ini Jack Bitok mau ngomongin sekitaran kawasan yang pinggiran Bekasi. Kawasan yang dibilang cukup mumpuni untuk melakukan beberapa program-program pendayagunaan maupun menarik simpati para muzaki di lingkungan kawasan Jakarta Timur. Ya, sudah bersama kita Korwil Basnas Bajis Jakarta Timur, Ibu Eka. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Ibu apa Mbak apa nih? Kayak biar lebih akrab Mbak aja ya. Mbak, oke. Mbak Eka nih. Ya. Mbak Eka ini luar biasa sekali, salah satu dari 6 Korwil Basnas Bajis di DKI Jakarta yang hanya wanita. Sri Kandinya Basnas Bajis DKI Jakarta ada di Basnas Bajis Jakarta Timur. Luar biasa ya, Bu ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih, Bu, menjadi Korwil di Jakarta Timur, Bu? Ya, alhamdulillah kurang lebih mau 2 tahun ya. Oh. Dari tahun 2001, di awal 2001. 2001. 2021. 2000. Maaf, kan 2001 ya, lama banget ya. Oh. 2021. Ya, 2021 awal sekitar Februari itu sudah ditugaskan untuk menjadi PLT Korwil awalnya seperti itu. Bapak Zaki ini manggilnya apa nih? Bapak, abang Om, Abang apa? Oh, Abang. Saya mah biasa dipanggil Bang aja kan. Tapi saya lembangan lagi nggak bawa somai sama Batagor. Baunya kopi ya, Bang. Jadi sebelum menjabat sebagai udah 2 tahun tadi di Korwil Basnas Bajis Jakarta Timur. Sebelum menjabat di Basnas Bajis Jakarta Timur sebagai Korwil, apakah memang sudah berkecimpung di dunia perjakatan dulu, apa memang dulu sebelumnya nggak ada niatan masuk di dunia perjakatan atau gimana, Mbak Eka? Atau memang sudah merambat ke dunia filantropi lainnya atau gimana, Mbak Eka? Ya, sebelumnya sih memang sebelum jadi Korwil sudah bergabung di Bazis ya. Sebelumnya dari Basnas Bazis, memang dari masih kuliah sudah suka dengan sosial ya, dengan kehidupan sosial yang memang kita bisa bantu orang melalui tenaga kita. Saat itu yang memang kita punya masih tenaga ya, kita belum mempunyai materi gitu. Jadi ya kita bantu melalui tenaga dan pikiran yang kita punya gitu. Jadi ketika ada ajakan untuk bergabung khususnya di Basnas Bazis bergabung di tahun 2015 saat itu, dan tempatnya memang di Jakarta Timur. Kalau untuk bagian ya awalnya sih di distribusi, bidang distribusi dan juga pernah juga bantu di bagian keuangan juga gitu ya, dan juga bantu di sekretariat, maksudnya langsung juga ke lapangan lah kita juga itu. Tapi itu di Jakarta Timur tok ya? Iya, di Jakarta Timur tok. Berarti memang dunia sosial dan dunia filantropi ini memang sudah menjiwai di sejak 2015 ya 2015. Sehingga bergabung ke Bajis DKI Bajis dulu ya? Iya, Bajis dulu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2015 2015 itu akhir. Iya. Oh, jadi memang nggak lama dari gabung di sosialnya, kemudian gabung ke Bajis Jakarta Timur. Kalau di sosial sendiri waktu itu memang sudah pernah bergabung di Kementerian Sosial. Di bawah di Kementerian Sosial itu kita berjalan bersama untuk membangun anak-anak jalanan, yang mana memang anak-anak jalanan ini lebih tertarik untuk mengamen gitu ya di jalanan dibanding mereka harus sekolah. Karena ketika kita coba survei gitu ke lapangan dan juga mengajak bicara para anak jalanan ini, mereka 1-2 jam itu bisa menghasilkan 100.000 zaman tahun 2012 gitu. Jadi mereka lebih tertarik untuk mencari uang dibanding mereka ke sekolah gitu. 100.000 luar biasa ya, 1 jam doang. Makanya waktu itu ada arahan gitu ya, kalau memang kita di jalan menemukan anak jalanan ini, lebih baik ketika memang dia meminta makanan, kita berikan makanan gitu. Jangan kita biasakan memberikan uang. Iya, karena kan dia dengan alasan bagi dong Bu, karena kita belum makan gitu. Ketika kita memang ada roti, ada nasi, ya kita bagi aja roti sama nasi itu. Nah, konsep atau terjunnya di dunia sosial itu sehingga sekarang menjadi Korwil di Basnas Bajis Jakarta Timur, ada hal yang membedakan nggak atau memang menjadi lebih tertantang di dunia Jakat ini? Yang pasti ada tantangan terbaru ya, karena ketika
di Kemensos itu kita hanya fokus ke anak-anak jalanan yang memang mungkin masih kurang khususnya di ilmu agama gitu ya. Ya untuk sekarang kan lebih luas gitu. Mungkin warga juga harus ada pemberdayaan apa yang memang mereka butuhkan untuk hidup mereka gitu. Jadi tidak hanya mereka hanya meminta, menunggu aja gitu, dan harus kita berikan arahan agar mereka juga bisa lebih maju gitu. Jadi nggak hanya minta nunggu di rumah aja kayak gitu. Oke, ini dengan bergabungnya di Basnas Bajis Jakarta Timur ini inovasi-inovasi dunia perjakatan harus dikembangkan terus ya, dunia sosial juga. Nah, di kantornya ada di mana Mbak Eka? Di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kantor Wali Kota Jakarta Timur tetap. Personilnya cukup mumpuni nggak untuk meraih pencapaian pengumpulan JIS atau melakukan program pendayagunaan pendistribusian JIS itu sendiri? Kalau untuk mumpuni masih kurang ya, karena sekarang yang ada dengan saya sendiri itu kita personil ada 8 orang gitu. Untuk 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Dengan capaian target di 2022? Dengan capaian targetnya waktu itu? Kemarin kita terkumpul 46,6 miliar. Targetnya? Targetnya 48 miliar. Berarti hampir 96%. 96%. Ya, 96%. Wah, luar biasa. Luar biasa nih. 96% dengan personil 10 personil. Sampai 8 orang. 8 personil. Wah, luar biasa. Ada nggak sih yang menjadi tantangan di dunia pengumpulan JIS sendiri Mbak Eka di tahun 2022 kemarin? Banyak banget nih, terutama di tahun 2022 itu kita memang mencoba hal-hal yang baru yang memang belum pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Tantangan dari lembaga, pertama misal kita kerjasama dengan lembaga keagamaan lah gitu. Itu untuk komunikasi di awal mereka benar-benar support gitu. Tapi ketika berjalan hilang gitu kan, kita follow up kembali hilang lagi gitu. Ya mungkin apakah kita perlu evaluasi dari diri kita secara komunikasi gitu, atau atau fasilitas kita yang kurang mumpuni gitu ke mereka, itu yang berat gitu. Itu dari Yayasan Keagamaan. Dan juga untuk CSR atau perusahaan khususnya di Jakarta Timur ini, karena memang kita kebanyakan warga ya, maksudnya lebih banyak warga di Jakarta Timur ini dibanding perusahaan atau perkantoran yang ada. Jadi kalau di Jakarta Timur dengan 10 kecamatan, 65 kelurahan, itu kita memang didominasi oleh warga, khususnya memang yang menengah ke bawah. Secara geografis itu lingkungan yang paling luas juga ya Jakarta Timur. Paling luas di antara wilayah yang lain. Tapi potensi di dunia usaha atau perusahaan dan segala macamnya bisa mumpuni juga nggak Mbak Eka? Maksudnya dengan target tadi pencapaian target 96%, berarti kan ada 4% yang menjadi kendalanya di situ. Apakah memang mayoritasnya kebanyakan warga atau memang belum tergarap beberapa potensi yang ada? Ya kalau belum tergarap itu tadi dari perusahaan. Karena kita ada di Cakung itu PT JIP ya, memang di bidang industri. Industri itu yang kita belum maksimalkan untuk pengumpulan. Nah untuk tadi yang CSR tadi itu memang kebanyakan lokasinya tidak di Jakarta Timur gitu. Jadi kita lebih banyak pasar kayak gitu, pasar yang ada di warga. Tapi alhamdulillah walaupun kita memang banyak warga, jadi warganya juga bantu juga. Jadi pengumpulan dari warga sendiri di tahun ini aja terkumpul kurang lebih 11 sampai 12 miliar gitu dari warga doang gitu. Jadi memang kepeduliannya alhamdulillah di Jakarta Timur ini antusiasnya tinggi juga, khususnya untuk pengumpulan JIS gitu. Jadi terbantu juga oleh warga gitu. Apakah itu strategi yang digunakan oleh Basis Jakarta Timur terkait ketika CSR-nya tidak terlalu terletak di wilayah Jakarta Timur, sehingga strateginya adalah dengan strategi pengumpulan di tingkat warga itu sendiri? Apakah itu termasuk atau memang ada hal lain yang diupayakan oleh Basis Jakarta Timur untuk mencapai target-target pengumpulannya, Mbak Eka? Kalau untuk ke warga memang kita sering ada sosialisasi dalam bentuk program ya. Program yang sudah ada kita buatkan acara seremonial gitu. Jadi kita kumpulkan warga RT RW setempat untuk melihat bahwasanya ini loh titipan dari para warga yang sudah
jadi dan ini bukti nyata gitu. Jadi bukan hanya sekedar dikumpulkan, pasti akan menjadi pertanyaan apa sih uang yang kita kumpulkan buat gitu. apa gitu ya. Buat apa, peruntukannya apa, dan di situ kita buatkan acara dan juga kita sampaikan bahwasanya ini salah satu bukti nyatanya. Dan masih ada beberapa program lainnya yang memang kita sampaikan juga di sana dan kita tunjukkan juga sekaligus pemberian bantuan secara simbolis. Nah, itu bentuk nyatanya. Bicara program di Basnas Bajis Jakarta Timur, kalau saya mengkulik satu-satu di beberapa program di Basnas Bajis itu ada tentang pendidikan, tentang ekonomi maupun tentang lingkungan. Dari program yang paling terkesan atau yang sampai saat ini terngiang-ngiang ada, Mbak? Kalau yang terakhir kita ada program bedah kawasan ya. Oke, bedah itu kawasan, di, lingkungan lagi. Bedah kawasan di Kampung Gembrong. Kampung Yang Gembrong. sekarang namanya iya, jadi Kampung Gembira Gembrong. Itu yang memang sebenarnya di 3 tahun terakhir juga kita udah ada bedah kawasan juga. Yang di tahun 2022 itu kita di Gembrong, memang itu yang paling besar gitu. Karena mencapai banyak kakak kali atau terdampaknya banyak ya mereka. Terdampaknya itu ada 178 rumah itu. Tapi ketika kita assessment, kita survei dengan sesuai standar yang ada di Basnas Bajis, jadi ada 138 bangunan. Yang ditangani oleh Basnas Bajis dalam bentuk bangunan rumahnya ya. Betul. Bangunan rumahnya 138 rumah. Gitu. Itu di tahun 2022. Di tahun 2021 kita juga ada bedah kawasan di Kampung Melayu. Itu ada 44 rumah. Wow. Kalau itu konsepnya bawahnya itu ruang sosial karena di daerah tersebut sering banjir gitu. Rawan banjir. Dia hujan nggak hujan air lewat. datang gitu lewat. Air datang gitu lewat. Nggak ada permisi. Tanpa permisi karena nggak ada hujan nggak ada, mendung nggak ada, air lewat aja gitu. Air lewat gitu. buat dari mana? Karena memang nggak jauh belakangnya kali gitu. Oke. Tapi alhamdulillah ketika kita support, kita bantu dalam bentuk ada ruang sosial, ruang sosialnya juga kita kasih konsep di bawahnya ini untuk sebelah sini bagian bidang pendidikan gitu. Jadi kita support buku-buku kerjasama dengan SKPD terkait khususnya di Jakarta Timur dan di Sudin Kearsipan itu kita berikan buku-buku bacaan untuk anak-anak yang ada di sekitar situ. Juga ada bidang usaha itu kita berikan etalase dan juga ada arahan untuk membuka usaha di lingkungan tersebut. Terus juga ada ruang berkumpul bersama, ada kayak playground lah, itu kita berikan juga ayunan. Jadi untuk main anak-anak di sana itu jadi kita jauh-jauh nyarinya anak-anak karena mungkin di Jakarta ini kan susah ya nyari lapangan gitu, nyari tempat bermain gitu. Nah itu alhamdulillah dengan adanya ruang sosial bisa digunakan untuk pengajian, untuk menikah gitu. Jadi di situ bisa digunakan segala macam. Jadi selain memberdayakan atau memberikan bantuan kepada yang terdampaknya, juga memberikan akses sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Betul. Itu kekuatan zakat luar biasa di Jakarta Timur. Terus ada lagi selain tadi di Kampung, itu Kampung Melayu ya? Itu di Kampung Melayu. Di tahun 2020 kita di Kramat Jati. Kramat Jati memang ada 7 rumah. Itu konsepnya karena masih bergabung dan juga konsep rawan banjir juga, panggung juga gitu. Tapi dia ada kebersamaannya juga, di bawah juga bisa untuk berkumpul bersama dan bisa digunakan oleh warga sekitar. Nah, bedah kawasan tuh banyak banget tadi. Dari 2020 sudah dibuatkan oleh 2020 ya tadi ya. 2020 sudah dicetuskan oleh Basnas Bajis Jakarta Timur sampai yang terakhir di penghujung tahun 2022 tadi disampaikan 138 rumah dibedah dengan konsep merubah kampung menjadi Kampung Gembira Gembrong. Betul. Hasil yang dicapai atau potensi jisnya, zakat infak dan sedekahnya seperti apa Mbak Ika? Timbal baliknya yang dihasilkan oleh Basnas Bajis Jakarta Timur sendiri ketika sudah nih program bedah kawasannya, apakah dari beberapa CSR, apakah dari beberapa muzaki yang lain bisa tersentuh atau ikut andil atau gimana? Ya alhamdulillah selama ketika ingin pembangunan itu kita adakan rapat ya pastinya untuk persiapan dan lain-lain. Alhamdulillah itu juga ada CSR yang memang sudah ikut bergabung gitu. Ada yang memberikan untuk spitengnya gitu karena kan memang udah jelas ya di Jakarta ini ternyata masih banyak juga yang belum mempunyai itu belum mempunyai tempat pembuangan akhir gitu. Tempat pembuangan yang layak lah gitu. Jadi dari Paljaya itu ikut bergabung, terus juga dari
PAM untuk airnya juga bergabung, dan dari Unity Traktor itu membangun PAUD dan juga ruang interaksi sosial untuk warga di Gembrong itu sendiri. Dan selama pembangunan kita juga selalu mengajak, mensosialisasikan terkait program Gembrong ini, karena memang ini kan musibah ya, terkena musibah kebakaran gitu, kepedulian pemerintah dan sekaligus dari Basasbazis gitu, dibangunkanlah sesuai dengan standar yang ada dengan rumah 138 rumah. Akhirnya dapatlah kita dukungan dari pemerintah, jadi SKPD khususnya di Jakarta Timur tuh semua bergerak gitu, jadi dari Sudin SDA membantu saluran gitu, terus juga untuk Sudin Bina Marga, jalan dan segala macam. Alhamdulillah semua Sudin yang ada di Jakarta Timur itu berkolaborasi gitu, menyumbangkan semua yang memang bisa dikerjakan bersama disesuai dengan porsinya mereka. Alhamdulillah mereka selalu support gitu. Bahkan Yuti sendiri itu di dalamnya udah diberikan AP gitu kan, alat buat permainan anak-anak, sampai buku, lemari dan lain-lain, itu semua dukungan dari para SKPD gitu. Jadi program Basasbazis sendiri dikemas supaya ada ikut berkolaborasi dari mana saja untuk bisa membangun Jakarta ya. Nah, itu di Jakbi lingkungan atau Jakbi Green. Di Jakbi Berdaya atau Jakbi Berdaya ada yang bisa dikembangkan atau yang menjadi khasnya di Basasbazis Jakarta Timur itu apa Mbak Ika? Yang berdaya kita ada di kantor wali kota Coffee Difabis. Oh ini ya, berarti ini nih, ini boleh dibawa dari sana ya? Iya, tadi kita bawa dari kantor wali kota. Ini kantor kita 5 langkah udah ke Bekasi Bang. Jadi tadi kalau itu kita bisa ngelewatin Jawa Barat dulu baru ke Jakarta lagi. Gitu. Lewat muter ya. Jadi sebenarnya kantor wali kota Jakarta Timur apa kantor wali kota Bekasi? Jadi jauhnya itu karena di pinggiran Jakarta ya, tapi sebenarnya Jakarta itu. Ini kita mau cobain dulu kopi di Pabisnya, katanya beda dari yang lain. Ini adanya di kawasan di kantor wali kota. Di kantor wali kota. Di halaman kantor wali kota. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi lagi. Wah. Coba mereka kayaknya udah sering, tapi kalau mau diminum boleh. Sambil rasain, kalau dibawa jauh nih masih hangat sebenarnya. Ini masih hangat. Mungkin kemasannya yang beda kali ini nih. Nah, keunggulan Kopi di Pabis sendiri di Wali Kota Jakarta Timur itu apa Mbak? Alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu kita mendapatkan hadiah pengguna QRIS terbanyak, pembayaran melalui QRIS. Kita mendapatkan hadiah kompor listrik. Kompor listrik. Juara gitu. 1, 2, 3? Alhamdulillah juara 2. Juara 2. Standingnya se-UMKM? Se-UMKM Jakarta Timur. Gitu. Jadi transaksinya aja sudah menggunakan QRIS. Oh, luar biasa. Penjaganya atau baristanya dari mana Mbak? Kalau kita baristanya ada dari teman-teman Tuna Daksa dan juga Tuna Rungu. Mereka memang domisilinya di Jakarta Timur. Oh, jadi memberdayakan teman-teman disabilitas ya di Jakarta Timur dengan membuat Kopi di Pabis ini, dan baristanya teman-teman disabilitas. Betul. Itu sudah berapa lama maksudnya ada di Basasbazis Jakarta Timur? Kurang lebih udah setahun ya. Hampir setahun. Alhamdulillah juga pas peresmian oleh langsung Pak Gubernur. Gitu, pas peresmian Kopi di Pabis ini oleh Pak Gubernur, dan memang respon Pak Gubernur ini sangat baik gitu, karena kita memfasilitasi para disabilitas untuk bekerja gitu. Jadi kepedulian kita juga memperhatikan para disabilitas agar lebih maju lagi untuk ke depan kehidupan mereka lah ke depannya. Jadi penyentuhan berdayanya memberdayakan disabilitas supaya bisa lebih maju lagi ke depannya. Betul. Ada lagi yang di 2022 yang bisa saya pantau nih, ada Jakbi Green tadi, lingkungan beda kawasan, kemudian ada Kopi di Pabis, atau dari yang lainnya ada nggak Mbak? Ada kita pendidikan ya. Kita pendidikan ini untuk bantuan biaya pendidikan masa depan Jakarta, mungkin untuk Jakarta Timur banyak ya, kurang lebih 1.000 orang di Jakarta Timur. Alhamdulillah dari berbagai macam kampus yang memang tinggal di Jakarta Timur. Dan juga di Jakarta Timur ini kita belum lama juga kemarin memberikan bantuan untuk penembusan ijazah. Penembusan ijazah memang ya karena di Jakarta Timur warga juga banyak gitu ya, dan masih ada yang belum bisa mengambil ijazahnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah dari yang terakhir banget nih, kita baru memberikan untuk
10 sampai 15 siswa. Ini bentuk dari pengembalian ke warga juga ya, kayak yang tadi Betul. dibilang bahwasanya hasil pengumpulan mayoritas di Jakarta Timur adalah dari warga. Dari warga. Nah, Jadi kita dari warga untuk warga gitu. dan tidak hanya melulu tentang program tadi yang bedah kawasan, tapi bedah program-program lain pun boleh masuk ya Mbak ya. Jadi bebas ya Boleh, pendaya Bang. gunanya. Ya karena memang itu hak mereka yang harus sesuai dengan asnaf. Oke. Memang dia ada orang-orang yang tidak mampu, itu pun kita juga cek lagi ke Asesmen ya, kita dengan- asesmen tetap, oke. kita asesmen ke rumah, kita asesmen juga ke sekolah untuk mengkonfirmasi bahwasanya benar, apakah benar tunggakannya sekian gitu. Iya. Karena mungkin ada yang mereka sudah cicil sebenarnya gitu Oh, kan, ada yang iya. mereka sudah Iya, cicil, betul, mungkin betul. belum dikurangi Belum gitu. dikurangi Jadi itu kita tunggakannya. konfirmasi ke mustahik juga ke rumahnya dan juga kita koordinasi dengan RT RW setempat apakah memang warga tersebut orang yang kurang mampu gitu dan kategori layak menerima bantuan tersebut dan juga kita ke sekolah gitu untuk kita menanyakan kembali apa benar tunggakan ini sebesar Double sekian assessment gitu. gitu. Ya, itu yang Luar sudah kita biasa. lakukan di Jakarta Luar biasa Timur. ya. Itu satu pemohon loh Mbak. Betul, semua kita semua Rata-rata kita. berapa per hari yang memang konsepnya kan pasti ada yang datang ke wali kota Betul. untuk mengajukan permohonan. Ratanya berapa sih Mbak? Itu satu permohonan doang tuh. Kalau rata-rata pengajuan atau kita ke Pengajuan. lapangan nih? Pengajuan. Kalau pengajuan untuk sekolahan ya bisa di atas 100 orang ya untuk tunggakan sekolah ataupun Selama penebusan ijazah. 1 tahun. Selama 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Luar biasa nih, dari Jack B Berdaya sudah, Jack B Cerdas sudah, Jack B Green sudah, ada lagi nggak ada? Belum cukup ya mungkin. Di Cukup. 2023 sekarang tadi saya flashback sedikit di 2022. Oke. 2023 yang sekarang menjadi tantangan ke depan untuk Basnas Majlis Jakarta Timur dengan target 63 M. wow. Ini insya Allah tercapai. Ya, pencapaiannya kemarin berapa? 2022 48. 48. Sekarang target 63. Pasti dong 48 ke 63 pasti ada yang menjadi kreasi dan inovasi Basnas Jakarta Timur dalam segi mengumpulkan strateginya apa nih? Bagaimana yang harus dikembangkan di dunia penghimpunan di Jakarta Timur sendiri? Pertama untuk UPZ kita belum maksimal Oke. untuk Jakarta Timur. Insya Allah di tahun ini akan kita adakan sosialisasi bersama kelurahan, kecamatan untuk sosialisasi pertama UPZ dan juga CSR akan kita kumpulkan per kecamatan. Oke. Yang mana biasanya kita kumpulkan di tingkat kota, sekarang kita turunkan per kecamatan agar untuk lebih fokusnya lebih jelas di masing-masing kecamatan-kecamatan dan juga kita kan juga membantu mengumpulkan melalui anak-anak sekolah, siswa-siswi yang ada di sekolah khususnya di Jakarta Timur karena memang Jakarta Timur ini sekolahnya cukup Banyak. cukup banyak. Nanti insya Allah kita mau sosialisasi Itu dengan bersama sudin kepala pendidikan sekolah. atau hanya yang nanti dengan beberapa sekolah swasta di luar sudin pendidikan Mbak Erika rencananya? Jadi kita fokus pertama di sekolah yang negeri dulu, Oke. kerjasama dengan Sudin Pendidikan 1 dan Pendidikan 2 melalui Satlak Pendidikan Kecamatan juga. Nanti kita akan mengumpulkan para kepala sekolah per tingkat SD, SMP, SMA. Setelah itu baru kita ke sekolah-sekolah swasta. Nah ini nanti di bawah langsung para pacamat. Para camat untuk mengumpulkan sekolah-sekolah yang swasta, kita memberikan informasi dan ajakan kebaikan dan juga insya Allah sekolah madrasah yang akan kita mulai juga di tahun ini. Gitu. Luar biasa nih, banyak Mudah-mudahan banyak tercapai. kategori. UPJ yang dikembangkan, dioptimalkan. Kemudian sarana pendidikan dengan konsepnya. Nanti konsepnya seperti apa tuh? Apakah nanti dengan instrumennya dengan apa ya? Kupon kah atau dengan QRIS tadi atau seperti apa konsep yang di sekolah tadi Mbak Ika? Kalau instrumennya insya Allah nanti di bulan Ramadan kita menggunakan map Oke. GAR, Gerakan Nama Ramadan, dan juga nanti di Muharram kita menggunakan amplop. Menggunakan amplop untuk ke siswa. Amplop Muharram. Muharram dengan map GAR-nya, map gerakan amal. Map Gerakan Nama Ramadan Ramadan. dan amplop Ya, Muharram. itu strategi luar biasa tuh. Itu dua yang mau dikembangkan, dioptimalkan di 2023. Insya Allah. Program pendaya gunanya 2023 masih dengan bedah kawasan kah atau memang mau ada program terbaru di 2023? Spill dikit aja. Ya harapannya sih tetap ada kita bukan bedah ya, kita lebih ke memberdayakan para UMKM. Oke. Nanti kita akan cari titik di mana para UMKM ini agar lebih layak dalam usahanya
dan juga dapat bimbingan untuk Dengan manajemen program-program di UMKM tersebut. Oke, pemberian modal juga termasuk ya, pemberian Insya Allah. modal, kemudian pengembangan keahliannya ya dalam mengelola jajanannya atau produknya itu sendiri ya. Betul. Dan seluruh pengawasannya mungkin. Ya, nanti kita ada evaluasi dan monitoring juga Oke. selama berjalan untuk UMKM itu. Karena yang sudah berjalan ini kita bekerjasama dengan Jackpreneur, jadi ada CSR yang memberikan gerobak untuk para marbot dan juga para disabilitas yang bekerjasama dengan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Iya. Itu kita support juga modal yang kita berikan dengan berupa barang. Jadi apa yang ingin mereka jalankan usahanya, kita berikan bantuan berupa barang. Oke, luar biasa ya. Saya sih benar masih penasaran dengan beberapa program-program di 2023 dan optimalisasi pengumpulan JIS di 2023 nanti dengan target 63 miliar. Yakin Mbak Eka ya? Yakin ya? insya Allah tercapai. Yakin tercapai ya. Yang inilah orang sekarang aja di 2022 ini sekitar 96%. 96%. Kalau sampai 2023 dengan potensi-potensi yang ada, dengan apalagi tadi diupayakan dengan CSR yang Iya, CSR turun yang sampai ke tingkat kecamatan ya nanti Betul. dikeluarin. Nah, untuk penyampaian terakhir nih Mbak Eka mungkin untuk ke Basnas atau warga-warga di maupun Muzaki, Mustahik atau warganya di kawasan Jakarta Timur sendiri, ada yang mau disampaikan nggak nih Mbak Eka? ya untuk para Boleh nih muzaki Nah, mungkin yang masih banyak rezekinya yang belum disampaikan atau dikeluarkan bisa melalui Basnas Bazis khususnya Kota Jakarta Timur, karena insya Allah kita akan menyampaikan sesuai dengan asnaf zakat, dan juga kita akan turun bersama. Mungkin ketika ada muzaki yang ingin memberikan atau melihat langsung program yang telah kita lakukan, nanti ketika ada acara seremonial bisa kita undang. Dan juga untuk para mustahik, kita mohon doanya agar Basnas Bazis ini menjadi lebih amanah, dan juga Basnas Bazis ini mendapatkan keberkahan juga, karena doa dari para mustahik ini insya Allah dikabul. amin, amin. Luar biasa. Mudah-mudahan pencanangan program maupun pencanangan strategi pengumpulan yang akan dilakukan oleh Basnas Bazis Jakarta Timur bisa melampaui. Kalau saya mau doanya sih melampaui Mbak Eka. Kalau melampaui itu pasti mencapai. Karena kalau kita punya keinginan harus tinggi dulu gitu ya. Nanti ketika nggak tercapai, kemarin kan targetnya sebenarnya bukan 63, 70 gitu kan ya. Oh tercapai di 63, wah alhamdulillah tercapai. Luar biasa. Pemikiran yang baru saya luar biasa Eka. Jadi nggak nyesek-nyesek amat, tapi alhamdulillah memang saya berdoa bisa terlampaui di 63 miliar rupiah nanti di 2023 dengan strategi itu. Baru 2 strategi yang disepil oleh kalau kebanyakan nanti contek. Nanti bisa lihat di bawah lah strateginya. Mungkin beberapa strategi-strategi yang akan dikembangkan kembali oleh Basnas Bazis Jakarta Timur nanti kita akan obrolin lagi di episode-episode berikutnya. Kita bisa ngobrol lagi, atau mungkin kita nanti ngobrol di Gembrong lah di kawasan terbaru di kampung terbaru di Jakarta Timur, atau mungkin ngobrol sambil ngopi lah nih, udah ada Kopi di Pabis yang ada di kawasan Wali Kota Jakarta Timur itu sendiri. Mungkin itu aja pembicaraan kita untuk hari ini Mbak Eka. Siap, sama-sama Bang Jaki. Makasih udah bisa gabung di podcastnya Jack Bitok Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta, dan mudah-mudahan apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan untuk 2023 dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.